Ya pemirsa, bagi Anda pecinta fashion denim, ya pasti tahu dong, ada denim tenun yang semakin hari semakin banyak diminati. Denim tenun sendiri adalah kain jeans atau denim yang dibuat dengan teknik tenun tradisional, di mana benang-benang dijadikan pola atau desain tertentu dengan menggunakan tenun manual atau ATBM, alat tenun bukan mesin. Dalam pembuatan denim tenun, benang-benang yang digunakan biasanya lebih tebal dan lebih kuat daripada benang-benang yang digunakan dalam pembuatan kain tenun biasa. Dan hal ini membuat denim tenun lebih kokoh, lebih tahan lama, dan seringkali memiliki tekstur yang menarik. Di peluang kali ini kami berkesempatan untuk bertemu dan ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Asfa Fuadi, founder Craft Denim, sebuah home industry yang sukses menciptakan karya seni terapan berupa penggabungan tenun dan denim dengan penggunaan pewarna kain yang ramah lingkungan. Ya udah beberapa kali sih sebenarnya kami mendengar sepak terjang Mas Asfa ini dalam dunia tenun tradisional, terutama dalam gerakan pelestarian tenun ya, yang saat ini keberadaannya emang bisa dibilang semakin tersisih dan jarang dilirik, terutama oleh kaum muda. Sering dengar namanya, tapi baru kali ini kami berkesempatan ketemu langsung dengan Mas Asfa. Masih muda ternyata, dengan look rambut gondrong ala-ala mohawk, lalu memakai outfit denim alias pasti buatan sendiri ya, tinggal nyomot aja dari jajanan lemari display. Dan yang jelas humble dan murah senyum. Udah gak sabar ya pengen deep talk seputar usaha craft denimnya, dari mulai perspektif bisnis hingga pikiran-pikiran idealis. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Nah, sebelum ada Craft Denim, saya belum pernah kerja. Jadi, Craft Denim ini adalah tempat pertama saya dan sampai sekarang saya bekerja. Craft Denim adalah sebuah brand, tapi kami lebih suka menyebutnya pergerakan untuk melestarikan tenun yang hampir punah yang ada di Pekalongan. Karena zaman dulu banget, zaman tahun 70-an tuh, sampai 90-an akhir banyak banget pengusaha tenun di Pekalongan. Tapi seiring berkembangnya zaman, banyak kain impor, terus banyak orang yang memproduksi kain tenun pakai mesin. Akhirnya kebudayaan tenun di Pekalongan tergerus dan nyaris punah. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Like wine, this could have been an email, so don't be wasting my time. Don't be up in my face. Ya, sip. Sepirang meter Mas Hamzah. Berasal dari keluarga yang sudah menekuni usaha tekstil tradisional sejak dari masa kakeknya, keseharian Mas Asfa tidak pernah jauh dari lingkungan kerja dan orang-orang yang berkecimpung dalam zona industri tersebut. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, hal itu membuat pengetahuannya tentang tenun dan ruang lingkup industrinya menjadi semakin bertambah dan semakin dalam. Saya mengeksplor tenun sejak tahun 2012 setelah lulus kuliah. Dan ini terdorong ya itu tadi karena ingin meregenerasi para pengrajin tenun di Pekalongan, karena yang saya lihat pada saat itu adalah pengrajin tenun ini udah tua-tua, mungkin 1, 2, 3 tahun lagi kita masih ngelihat ada orang tenun di Pekalongan, tapi entah 10 atau 20 tahun lagi. Makanya saya merasa perlu meregenerasi para pengrajin tenun di Pekalongan. Sebenarnya enggak ya, karena passion juga, karena memang dari kecil saya suka sesuatu yang berkaitan dengan fashion, dengan estetika, gambar, ngelukis gitu, dan saya ingin mencurahkan isi kepala saya di produk-produk yang dibuat dengan cara tradisional, tapi bisa dipakai setiap hari oleh siapapun, oleh anak muda, oleh orang tua,
dan tidak terbatas pada occasion tertentu. Kalau seperti kain tenun yang pakem, tenun ikat, dan lain-lain macam sebagainya itu kan hanya bisa dipakai untuk ngantor atau acara resmi aja. Nah, kalau dilihat dari situ sangat berkesinambungan sama misi regenerasi kita. Karena otomatis pangsa pasarnya lebih luas jika produk-produk kita bisa dipakai setiap hari. Bisa dibilang seperti itu, tapi skalanya kecil karena kami sadar kami ini handmade, industri rumahan, dan belum bisa massal dan ekspor yang pakai kontainer dan lain macam sebagainya. Oh, kendala banyak banget ya. Kendala itu, jadi saya ini termasuk orang yang idealis, baik dari sisi produk dan perjalanannya. Jadi saya tidak mau ada uang dari orang lain atau instansi atau bank atau apapun itu di dalam perjalanan usaha saya. Jadi saya benar-benar mulai dari nol. Memang keluarga saya backgroundnya memang keluarga tenun, dari kakek saya, ayah saya. Cuman ketika saya merintis ini, saya masih ingat sampai sekarang modal saya hanya 6 juta rupiah untuk beli alat tenun bekas, lalu ngontrak tempat 6 juta rupiah juga. Dengan jumlah pekerja 2, sayanya ikut nenun. Nah, jadi setelah saya dapat order, pasti ada profit kan. Profitnya untuk peramajaan alat, untuk menambah kapasitas, itu terus saya lakukan. Waktu itu dalam 1 tahun pekerja saya udah menjadi 10. Saya harus pindah tempat, kan tadi nyewa tempat, ini pindah tempat ke tempat yang lebih besar, lalu jadi 27. Nah, setelah kapasitas lumayan besar, saya sempat ketipu waktu itu. Ada yang ketipu dari supplier, ngomongnya ini benangnya bagus. Saya waktu itu belum terlalu tahu mengenai seluk-beluk tenun dan benang. Tertipulah. Terus pernah tertipu sama customer, ambil barang, janji mau transfer malamnya, nggak ditransfer dan hilang, sekitar puluhan juta lah. Nah, perlu diingat tadi saya tidak ada modal dan backingan cadangan modal gitu kan. Nah, di situ benar-benar hard times, benar-benar waktu yang berat buat saya karena idealisme saya. Cuman saya percaya idealisme saya ini akan menyelamatkan saya di masa depan karena nggak ada tanggungan apapun ke orang lain atau cicilan apapun. Makanya saya ngerasa seneng aja bergeraknya lambat tapi aman. Tips-tips langkah-langkahnya, nomor 1 kalau dari awal ya, kuncinya adalah sabar, telaten. Lalu sering-sering, karena kita bergerak di bidang fashion, di bidang tekstil juga, sering-sering jalan-jalan. Karena mungkin kalau sekarang gampang kita jalan-jalan browsing gitu kan, cuman beda, benar-benar beda. Kita kadang perlu lihat produk, oh teksturnya begini, oh ini bikinnya seperti ini gitu. Itu nomor 1. Nomor 2 ya, nomor 1 tadi sabar dan telaten. Terus nggak usah pengen beli sesuatu kalau uangnya nggak ada. Itu nanti bakal bisa beli pasti itu. Jadi benar-benar harus kuat mental sih, apalagi ketemu teman-teman zaman sekolah gitu. Kamu udah punya apa gitu. Itu bagi saya nggak peduliin. Nah itu kuncinya itu. Dan karena kita ini di Pekalongan, kota yang cukup beragama, kota santri, pasti Allah akan memberi hadiah kalau kita bisa melewati. Kita tahu bahwa bisnis tenun tradisional itu sebuah karya intelektual suatu kelompok masyarakat, di mana karya ini akan terus dijaga dan dipelihara secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi nggak heran bahwa pengetahuan tradisional tersebut, baik secara kolektif maupun komunal, akan terjaga secara terus-menerus. Sail pirate ship, lonely island in. Dalam merintis usaha seperti ini, fase paling sulit adalah ketika kita terlalu mempedulikan omongan orang lain. Karena biasanya orang usaha itu ketika merintis butuh mentor,
terus butuh pembimbing ya kan. Tapi kita mencoba sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Makanya banyak sekali yang sangat meragukan, kamu ngapain bikinnya tenun, sementara tenun udah pada bangkrut, orang lain bangkrut kok kamu baru ngerintis. Jadi itu sih yang saya rasakan seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling susah adalah ketika kita sudah terjun, kita mau ngapain lagi ya. Berarti itu dalam pengembangannya. Yang saya lakukan adalah coba tidak menyerah dan terus berinovasi. Jadi kita harus paham apa yang pasar minta, apa yang pasar butuhkan, lalu berinovasi dan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Karena kalau kita berinovasi langsung banyak, kita akan mati di tengah jalan. Kalau bahasa gaulnya sih, produk kita akan overkill. Bagus misalkan nih, wah kayaknya tenun, pakainya warna alam benangnya, terus desainnya unik, itu akan overkill. Jadi kita harus keluarin dikit demi sedikit. Karena saya mengambil contoh itu seperti yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan motor A ngeluarin seri pertamanya ini, yang kedua motor A belakangnya kasih Z, yang berikutnya belakangnya kasih X. Paling cuman ganti bodinya aja, ganti spionnya doang gitu, udah jadi bisa buat hidup. Oke. Tapi antisipasi ke arah situ pasti sudah ada dong ya? Pasti udah ada ya. Nah, terbentuknya ide berbisnis sendiri awalnya muncul ketika ia ditantang oleh turis asal Jepang untuk menggarap tenunan yang mereka pesan. Tidak berpikir lama, Mas Asfa pun menyanggupi untuk menyelesaikan orderan tersebut. Dari titik itulah, ia mulai melihat bahwa tenun, utamanya tenun tradisional, yang notabene sebuah warisan budaya daerah sekaligus warisan usaha turun-temurun keluarganya, masih menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat menjanjikan dalam meningkatkan kesejahteraan pengrajin. Ia merasa kelestarian usaha atau industri tenun tradisional perlu dijaga seiring dengan perkembangan dunia fashion dan peningkatan permintaan konsumen. Berbekal modal yang ia ambil dari simpanan pribadi, di tahun 2012 ia mendirikan Craft Denim, sebuah langkah panjang yang mengawali langkah-langkah selanjutnya. Jadi tadi kesimpulannya meeting kita sama Dagadu, mungkin nextnya kita akan berkolaborasi sama Dagadu untuk topi ini. Jadi luarnya nanti pakai kain kita dari waste jahitan kita, lalu dalamnya nanti kita pakai kain yang Dagadu produksi sama kita, pakai sablon malam tulisan Dagadu gitu banyak, sama warnanya pakai indigo. Nah nanti tolong dipikirin ininya ya brandingnya, fotonya kayak gimana, di mana, modelnya siapa. Terus nanti Aam harus pastikan kita udah punya stok kainnya sama indigonya cukup. Betul, nah benar, fashion itu cepat, fashion itu fast, tapi kita harus memiliki karakter. Ya, karakter inilah yang akan selalu melekat pada kita sampai kapanpun nanti. Secepat-cepatnya kita memproduksi suatu produk, kita pasti kalah cepat sama pabrik, kita pasti kalah cepat sama yang tinggal beli kain dan jahit. Tapi kita harus berusaha membuat orang-orang itu menunggu apa nih yang selanjutnya dari Craft Denim. Craft Denim masih bikin apa sih? Jadi let them guess apa langkah kita. Ternyata ini asik, aku mau beli. Terus kalau ketemu pelanggan atau customer baik di online ataupun di pameran, pasti mereka tanya, yang baru apa nih mas? Yang baru apa nih? Pasti seperti itu. Dan mau nggak mau kita mengikuti fashion, mengikuti tren, tapi kita harus lebih kuat di karakter. Nah, karakter itu sendiri juga kita temukan nggak cepat. Jadi seperti kalau karakter sini jelas tenun itu berarti kita bisa customize, bisa bikin kain kayak apa aja deh.
Karena kita tradisional, kapasitasnya kecil dan kita bisa custom dari besar benangnya, kerapatan kainnya untuk penggunaan. Untuk kemeja, untuk celana, jaket, topi itu beda semua. Terus untuk interior juga beda. Lalu jenis anyamannya apakah jeans atau anyaman polos atau herringbone, kanvas dan lain-lain. Itu yang dinanti-nanti sekali, itu yang menjadi karakter kita di craft denim, lalu didukung sama pewarnaan alami. Nah, pewarnaan alami ini kita gembar-gemborkan karena kita pengen para pelanggan setia kita tidak merasa bersalah ikut mengotori lingkungan. Karena kami menggunakan warna alam, tapi jangan salah, warna alam kalau misalkan dipakai lalu dibuang tetap mencemari lingkungan. Keajaiban warna alam adalah kita bisa pakai warna alam sampai benar-benar habis masih bisa kita olah. Jadi bisa dibilang zero waste. Ya, yang jadi signature dari craft denim adalah ramah lingkungan. Tidak menyebabkan limbah karena dari artikel-artikel yang kami produksi, waste-nya kita produksi ulang menjadi topi, patchwork, tambal-tambalan atau jaket. Dan potongannya dari itu yang sudah tidak bisa kita hancurkan menjadi kapas lagi, lalu kita bisa campurkan untuk pemintalan benang untuk bahan baku di artikel selanjutnya. Intinya itu tadi, tidak mendengarkan omongan orang. Jadi setiap saya ngobrol sama orang di Pekalongan atau pengusaha jeans atau apapun, pasti komentarnya, lama dong produksi ya, lama dong untungnya nggak bisa muter dong. Nah, yang begitu itu cukup kita dengar sebagai pelajaran, karena kita sebenarnya selain bisnis, selain usaha, kita juga masih harus merawat alam. Ya, jadi masa sih kita cuman bisa ngasih polusi ke alam, tapi kita nggak bisa memberi dampak apapun ke alam. Nah, kalau kami memikirkan itu, jadi kita jalan, kita berkarya, kita mendapatkan profit, tapi kita tidak jahat sama lingkungan. Produk dari craft denim sebenarnya awalnya kita hanya jualan kain denim yang ditenun pakai ATBM, alat tenun bukan mesin. Lalu lama-kelamaan karena banyak sekali desainer yang datang, brand yang datang, akhirnya diri kecil saya yang dulu suka desain-desain bangkit lagi nih. Akhirnya ya udahlah, kita bikin produk juga gitu. Jadi yang sekarang ada adalah dari baju, terus baju cowok, terus tunik, tank top buat cewek, topi, jaket, celana. Dan itu dari sekian varian itu kita bisa breakdown lagi jauh lebih banyak, karena jangan lupakan tadi sisa-sisa dari jahitan-jahitan kami itu bisa jadi produk lagi, bisa jadi jaket lagi, bisa jadi topi lagi, seperti itu. These kids today live such different lives. I miss the old days. Asfa Fuadi berkeinginan menciptakan produk tenun yang banyak diminati masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang memang sedang mencari hal baru dalam industri busana atau fashion sebagai gaya hidup. Sebagai seorang pecinta jeans dan melihat bahwa jeans adalah salah satu timeless outfit alias selalu ada setiap zaman, muncul ide untuk menggabungkan dua produk, yaitu tenun dan denim, menjadi item andalan dari craft denim. Iya, tenun denim memang bukan sesuatu yang baru di industri tenun tradisional, karena kan udah lama dibuat para pengrajin tenun ya. Cuma di tangan seorang Asfa Fuadi, produk tersebut juga sangat eco-friendly, ramah lingkungan, karena sama sekali nggak tersentuh oleh pewarna tekstil kimia. Yes, sebagai seorang lulusan teknik kimia konsentrasi tekstil, ia berinovasi dari alat tenun tradisional dijadikan konsep tekstil modern dengan tetap menggunakan ATBM, mengedepankan teknik manual dan cara pewarnaan alami dengan tujuan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan sekitar untuk menjaga ekosistem, juga menjaga kenyamanan bersama di dalam masyarakat.
Pertanyaan yang bagus banget. Seperti kita tahu, kita itu orang Pantura ya kan. Karakternya keras banget. Jadi ketika kita ngasih aturan yang keras, mereka akan pergi. Ketika kita lunak, mereka akan ngelunjak. Nah, jadi akhirnya kita pernah coba kasih punishment and rewards, nggak bekerja. Akhirnya mau nggak mau saya harus menjalin hubungan yang kuat sama setiap pekerja yang ada di sini, menganggapnya seperti keluarga dan menjelaskan, benar-benar menjelaskan. Di sini kita berusaha meregenerasi pengrajin tenun itu. Poin utamanya adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Berapa sih yang mereka dapat setiap bulannya pada akhirnya ya kan. Karena di generasi-generasi sebelumnya dan mungkin masih ada sampai sekarang beberapa pengrajin tenun di tempat orang lain yang mendapatkan kurang layak. Contohnya ada yang di provinsi lain, masih di Pulau Jawa, itu sehari cuman dapatnya cuman sekitaran 40.000. Kan kesian banget. Nah, di sini saya menjelaskan, oke, kita sekarang minimal pendapatannya harus UMK sebulan. Dengan UMK ini berarti ongkos tenun per meter sekian, jadi lebih tinggi dari biasanya. Tapi saya minta kualitas yang bagus. Dengan ongkos tenun yang tinggi ini diharapkan ketika ada kesalahan menenun atau dalam penggulungan benang, mereka mau mengulangi stepnya, dibongkar lagi, lalu ditenun yang baik. Dan saya harus jelaskan satu persatu, benar-benar nggak bisa dikumpulin langsung jadi satu. Kalau kita menghasilkan kain yang baik, customer senang, saya senang, karena pasti akan repeat order atau membeli lagi dan bahkan jadi setia sama brand kita. Soal kualitas produk-produknya, Mas Asfa tidak pernah mengenal kata kompromi. Hingga hal itulah yang mampu membawanya bersaing dengan merek besar yang sudah lama mendominasi pasar denim. Ia memiliki keyakinan bahwa pakaian atau garment pasti pada akhirnya akan berujung menjadi waste atau sampah. Nah, siklus inilah yang coba dipatahkan oleh Craft Denim dengan meyakinkan konsumennya kalau denim produk mereka bisa digunakan untuk jangka waktu yang cukup panjang dan aman bagi lingkungan. Bekerja banget karena mereka butuh seseorang yang ternyata leader di sini peduli sama kita, memedulikan nasib kita, dan kalau kita harus buat deal-deal yang menguntungkan buat kedua belah pihak antara perusahaan dan pekerja. Seperti contoh, misalkan lembur dibayar 1,5 kali lipat. Kalau lembur di hari libur bayar 2 kali lipat. Hal-hal seperti itu. Dan kebetulan kita juga sudah melakukan standarisasi bersama organisasi bernama NEST dari USA, dan itu semua ada di surat peraturan kita. Hal-hal seperti itu ya. Nah, kalau kepuasan dari customer, kita pasti ada service after sale-nya. Jadi seperti di sini kan pakai pewarna alam, yang mana pewarna alam itu mayoritas warnanya nggak awet. Jadi setiap customer yang beli, kita kasih tahu free over dye in a lifetime. Jadi misalkan dia beli celana jeans atau beli jaket, kalau udah luntur kirim aja ke sini, kita warnain ulang gratis. Cuman ongkos kirim ditanggung pembeli. Iya, ada garansinya ya. Dan repair juga, biasanya celana jeans ini kan dipakai kalau anak-anak denim atau sebutannya denim heads, dia pakai celananya 4 bulan atau 6 bulan nggak dicuci, sama sekali nggak dicuci. Terus mereka cari fadingnya kan, kita cari fadingnya biar setiap orang beda-beda pemakaiannya. Kalau orang yang kantoran mungkin ininya nggak terlalu kontras putih-putihnya. Kalau orangnya misalkan kerja di lapangan akan kontras sekali. Cuman ini kan dipakai setiap hari dan buat kegiatan yang keras, kegiatan yang intens, pasti ada yang bahasa pekalongannya bedah. Nah, ya itu kita garansi juga. Jadi kita melakukan hal-hal seperti itu. Untuk pewarnaannya gratis, benerin jahitan gratis, karena why not, kita melakukan hal itu setiap hari di sini.
Target pasarnya sebenarnya ke orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan juga suka sama fashion. Itu kebanyakan ada di kota-kota besar. Ya, dan walaupun banyak orang bilang seperti yang tadi, orang-orang komentar, yang lain bangkrut, kamu baru mulai, pasarnya kecil dan macam sebagainya. Oke, pasarnya memang kecil, tapi alhamdulillah di setiap negara ada. Dan zaman sekarang udah internet udah gampang, pengiriman udah gampang. Jadi kita merasa di jalur yang tepat. Target itu semakin melebar, salah satu caranya adalah kita membuat second line. Jadi second line brand atau sister brand yang menggunakan materi bukan dari tenun, tapi kita mewarnanya menggunakan warna alam. Sama halnya dengan batik. Batik tulis tapi yang versi agak di bawahnya pakai cap gitu. Nah, itu kita juga akhirnya pakai kain dari pabrik, bukan buatan kita, tapi pasti ada sentuhan warna alam atau ada kita tambahin motif lagi. Untuk itu kita sebenarnya tidak menargetkan untuk kami ini is the best. Cuman kami melakukan sesuatu yang terbaik. We do the best, bukan we are the best, tapi we do the best for you. Saya itu orangnya tidak punya impian yang muluk-muluk, cuman kalau prestasi nggak disangka-sangka sih. Jadi kayak dapat customer luar negeri dari, alhamdulillah kami sudah melayani beberapa brand di Belanda, di USA ada 2, di Spanyol, Thailand. Tapi sejak COVID semuanya berhenti karena mereka nggak berani nyetok. Jadi pasca COVID kita malah rame di pasar dalam negeri. Yang tidak disangka-sangka juga seperti kami memenangkan awards di pameran di Inacraft. Kita 2 kali memenangkan awards. Yang satu ini pelaku usaha muda yang mempunyai dampak ke lingkungan dan sosial. Yang kedua adalah kemarin, sebenarnya out of context sedikit, the best booth di Inacraft. The best booth. Ya. Target yang harus direalisasikan, saya nggak muluk-muluk, cuman ingin virus mencintai lingkungan ini dan melestarikan kebudayaan ini menyebar luas. Yang paling saya sering dengar adalah, aku pengen bisnis tapi aku nggak punya modal, ya kan? Perlu diketahui, modal itu bukan faktor utama. Faktor utama adalah passion kita dan tekad kita. Itu sih, sejauh mana kita menginginkan hal itu, sejauh mana kita ingin berhasil dari hal itu, itulah yang menentukan keberhasilan kita sebenarnya. Ya, jadi kita harus percaya sama diri sendiri, kemampuan sendiri, dan tentunya selalu mendekatkan diri sama yang di atas. Bagi Mas Asfa, kunci penting dari sebuah bisnis yang sukses adalah passion. Bila Anda passionate dengan bisnis yang dijalani, segala macam tantangan akan dilibas tanpa gentar. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya konsistensi. Maka dari itu, Anda harus memulai bisnis dari sesuatu yang disukai atau yang dipedulikan. Sebab kita akhirnya memiliki endurance yang lebih saat menjalani hal yang kita sukai. Jadi jangan cuma mengincar break-even point atau balik modal saja. Seberat apapun tantangannya, ketika kita berpassion, pasti akan terasa lebih menyenangkan. Demikian peluang hari ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.